Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 RA. Di sini kami membahas metode bola jatuh untuk menentukan viskositas suatu zat cair. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Ahmad Fikri Ramadan dengan NIM 118170045. Lalu ada saya sendiri Nicholas Binsar Pandapotan dengan NIM 118170047. Lalu ada Akbar Ilhami dengan NIM 118170048. Dan yang terakhir ada Iqbal Maesa dengan NIM 118170051. Di sini kami mendapatkan latar belakang untuk penelitian pada paper ini. Suatu zat mempunyai karakteristik tersendiri. Begitu juga dengan zat cair yang membedakan antara satu zat cair dengan zat cair lainnya. Salah satu sifat zat cair adalah kekentalan atau viskositas. Viskositas merupakan suatu cairan yang mempunyai ukuran kekentalan. Semakin besar nilai viskositas, maka semakin besar kekentalannya. Viskositas juga dapat kita asumsikan sebagai suatu peristiwa gesekan pada satu bidang dengan bidang yang lainnya pada fluida. Gaya gesek yang terjadi sesuai dengan kaidah Stokes atau rumus Stokes, yaitu gaya gesek yang diakibatkan sebuah benda berbentuk bola bergerak dalam suatu zat cair homogen. Gaya gesek menyebabkan terjadinya perubahan bentuk atau deformasi yang tidak berubah besarnya selama gaya yang bekerja besarnya tetap sama. Akan tetapi, baik fluida viskos maupun encer akan mengalami pergerakan antara satu bagian terhadap bagian lainnya bila ada gaya geser yang bekerja padanya. Jadi, dapat dikatakan bahwa fluida tidak dapat menahan gaya geser. Dalam paper ini dilakukan cara sederhana yang dipakai pada penelitian, yaitu dengan menggunakan metode bola jatuh. Apabila suatu benda masuk dalam suatu bidang yang di dalamnya berisi zat cair, maka akan mengalami gaya Archimedes. Suatu benda yang masuk dalam zat cair atau gas homogen akan mencapai kecepatan terminal, di mana kecepatan terminal didapat pada saat gaya gesek ditambah gaya apung sama dengan berat benda tersebut. Lalu di sini kami mendapatkan identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ada adalah koefisien viskositas zat cair selalu berbeda pada setiap perbedaan massa jenis. Maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui viskositas pada setiap zat cair dengan metode bola jatuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan dari Nicholas Binsar. Saya akan memaparkan tentang metode bola jatuh ini. Mengapa digunakan metode bola jatuh ini dalam percobaan yang kita review pada paper kali ini. Hal itu dikarenakan adalah metode bola jatuh merupakan salah satu metode yang paling simpel dan juga memenuhi persyaratan tentang gaya Archimedes dan juga gaya Stokes, dan alat dan bahannya mudah didapat. Selanjutnya, tujuan dari percobaan tentang viskositas zat cair ini adalah untuk menentukan koefisien zat cair. Pada review paper yang kami review ini, penggunaan zat cairnya terdapat tiga jenis. Yang pertama ada zat cair oli, pati, dan juga sabun cair merek Sunlight. Selanjutnya, percobaan tentang viskositas zat cair ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2013, dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat, dan dilaksanakan di ruang BU 3C Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana di Kota Salatiga. Selanjutnya penjelasan yang akan dilanjutkan oleh teman kami. Dipersilakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perumusan pada review paper kali ini. Nah, di sini terdapat gambar animasi dari percobaan kali ini. Mula-mula bola mendapat kecepatan gravitasi, namun beberapa saat setelah bergerak cukup jauh, bola akan bergerak dengan kecepatan konstan. Kecepatannya tetap ini disebut dengan kecepatan akhir atau Vt. Nah, bisa kita lihat di situ terdapat beberapa gaya. Gaya ke atas ada dari
gaya apung, dan gaya gesek, sedangkan gaya ke bawah di situ terdapat gaya berat. Nah, pada gambar ini berlaku prinsip Newton tentang GLB atau garis lurus beraturan, yaitu persamaan FA ditambah Fs sama dengan W, atau bisa disebut dengan FA itu sama dengan gaya Archimedes, Fs itu gaya Stokes, dan W gaya berat itu sama dengan M kali G. Nah, di sini juga terdapat beberapa rumus yang telah kita simpulkan dari review paper kali ini. Yang pertama yaitu rapat massa bola atau ρB. Rapat massa bola atau ρB sama dengan massa bola dibagi volume bola. Yang kedua, ρF atau rapat massa fluida sama dengan dari dalam kurung massa dari gelas ukur ditambah dengan massa dari fluida dikurang dengan massa dari gelas ukur dibagi volume dari fluida itu sendiri. Yang ketiga terdapat rumus koefisien viskositas fluida atau bisa disebut eta yang merumuskan eta sama dengan 2R kuadrat dikali gravitasi dikali dengan ρB dikurang ρF dikali T dibagi dengan 9D. R di sini merupakan jari-jari dari bola itu sendiri, lalu gravitasi 9,8, lalu ρB dikurang ρF yang telah dicari terlebih dahulu dibagi dengan 9D. Perlu diketahui D di sini dapat diartikan dengan tinggi dari tabung itu atau panjang dari gerak dari bola itu sendiri. 2R kuadrat dikali G per 9D itu bisa kita sebut dengan K, jadi dapat disimpulkan rumus eta atau koefisien viskositas fluida itu sama dengan K dikali ρB dikurang ρF dikali dengan T atau waktu. Yang terakhir yaitu terdapat rumus kecepatan total sama dengan 2R kuadrat dikali G dikali dengan ρB dikurang ρF dibagi 9 eta. Nah, itu merupakan beberapa rumus yang kita ambil dari review paper kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang diagram alir dari atau metode dari review paper kali ini. Oke, untuk diagram alir, yang pertama start, yang kemudian adalah identifikasi masalah. Sudah dijelaskan sebelumnya, identifikasi masalah yaitu koefisien viskositas zat cair selalu berbeda pada setiap perbedaan massa jenis. Maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui viskositas pada setiap zat cair dengan metode bola jatuh. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan dalam percobaan viskositas zat cair adalah gelas ukur dengan panjang 1 meter, mikrometer sekrup, 3 buah bola besi dengan ukuran berat serta diameter berbeda, statif, penggaris, magnet, nampan, timbangan digital, stopwatch, karet gelang. Nah, untuk bahannya sendiri digunakan oli kastrol, cairan pati, sabun cair merek Sunlight, dan tisu untuk membersihkan alat. Untuk pelaksanaan penelitian dan pengukuran, pengambilan data, pengolahan data itu dilakukan dengan pertama, disiapkan alat dan bahan. Kemudian, ditimbang bola besi menggunakan timbangan digital. Lalu, bola besi diukur dengan mikrometer sekrup. Diukur jaraknya, ada 3 jarak, 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Jarak tersebut diukur menggunakan penggaris dan ditandai dengan karet gelang. Kemudian, bola besi dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu dihitung waktunya dengan stopwatch. Lalu bola besi diambil dengan menggunakan magnet dan dicatat hasilnya dalam tabel. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali dengan masing-masing jarak 30 cm, 40 cm, dan 50 cm. Setelah melakukan percobaan dengan satu cairan selesai, maka pengukuran dilakukan menggunakan cairan lain, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi ada 3 cairan, yaitu oli kastrol, cairan pati, sabun cair, merek Sunlight. Nah, ketiga cairan ini dilakukan 5 kali pengulangan. Oke, untuk seterusnya ada analisis dan kemudian finish. Untuk kesimpulan, saya serahkan ke teman saya.
Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang kesimpulan tentang paper yang sudah kita review pada kali ini. Kesimpulan pada paper yang kita review pada kali ini adalah bahwa nilai viskositas atau nilai kekentalan di antara 3 jenis zat cair tersebut, yaitu oli, cairan dari tepung tapioka, dan juga sabun cair yang bermerek Sunlight, didapat bahwa viskositas sabun cair Sunlight lebih tinggi daripada oli, dan kekentalan oli lebih tinggi daripada cairan tepung tapioka. Di dalam hukum Stokes menyatakan bahwa viskositas adalah besarnya gaya gesekan yang dialami oleh benda pada suatu fluida. Hal ini sesuai dengan hasil percobaan yang kami review pada paper kali ini. Dengan semakin kecil nilai viskositas suatu zat, maka fluida semakin encer, yang mengakibatkan gaya gesek yang dialami oleh setiap benda terhadap fluida semakin kecil. Sedangkan dengan semakin tinggi viskositas suatu cairan, maka kekentalan fluida semakin tinggi, mengakibatkan gaya gesek yang dialami benda ketika melalui fluida menjadi tinggi juga. Sekian review paper dari kami tentang viskositas zat cair dari 3 jenis zat cairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.